Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mufidah Karim Aulia, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas B semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Bayu Mujrimin MPDI selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Nah, di sini materi yang akan saya bawa yaitu konsep mahabbah dan ma'rifah. Mahabbah berarti cinta. Mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara bahasa berarti mencintai secara dalam, kecintaan atau cinta yang mendalam. Masya Allah. Mahabbah dalam pengertian tasawuf, salah satunya yaitu mahabbah kecintaan Allah kepada hamba yang mencintainya, yaitu berbentuk iradah dan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya dalam bentuk pahala dan nikmat yang berlimpah. Mahabbah menurut Harun Nasution yaitu patuh kepada Tuhan dan membenci sikap melawan kepadanya, terus menyerahkan diri kepada yang dikasihi. Selanjutnya yaitu mengosongkan diri dari segala-galanya kecuali dari yang dikasihi, yaitu Tuhan. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa mahabbah adalah suatu keadaan jiwa yang mencintai Tuhan sepenuh hati, sehingga sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai. Tujuannya untuk memperoleh ketenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa. Salah satu tokoh yang mengembangkan mahabbah dan ma'rifah. Yang pertama, tokoh yang mengembangkan mahabbah. Dari semua literatur di bidang tasawuf mengemukakan atau menyebutkan bahwa tokoh yang mengembangkan mahabbah yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, yang didasarkan pada ungkapannya yang menggambarkan bahwa ia menganut paham tersebut. Ayat dan hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa antara manusia dan Allah dapat saling mencintai, karena alat untuk mencintai Tuhan yaitu roh yang berasal dari roh Tuhan. Yang kedua, tokoh yang mengembangkan ma'rifat. Dalam literatur tasawuf dikemukakan salah satu tokoh yang mengembangkan ma'rifah yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan bahwa ma'rifah adalah tampak jelas rahasia-rahasia ketuhanan dan pengetahuan mengenai susunan urusan ketuhanan yang mencakup segala yang ada. Lebih lanjutnya, Al-Ghazali mengatakan bahwa ma'rifah adalah memandang kepada wajah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah dan ma'rifah dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mahabbah dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa antara manusia dan Allah dapat saling mencintai. Misalnya yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 30 yang artinya, jika kamu cinta kepada Allah maka turutlah, aku dan Allah akan mencintai kamu. Di dalam hadis juga menyatakan bahwa hambaku senantiasalah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan hingga aku cinta kepadanya. Orang yang kucintai dapat menjadi telinga, mata, dan tanganku. Ayat dan hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa antara manusia dan Allah dapat saling mencintai,
Karena alat untuk mencintai Tuhan yaitu roh yang berasal dari roh Tuhan. Yang kedua, ma'rifah dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Ma'rifah adalah pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya melalui pancaran cahaya yang dimasukkan Tuhan ke dalam hati seorang sufi. Dengan demikian, ma'rifah berhubungan dengan cahaya atau nur. Di dalam Al-Quran dijumpai sebanyak 43 kali kata nur yang diulang dan sebagian besar dihubungkan dengan Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 22 yang artinya, dan barang siapa petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Dengan demikian, ajaran ma'rifah sangat dimungkinkan terjadi dalam Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sekian video ini saya buat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.